Ya, shalom saudara. Mari kita akan masuk dalam sesi pengajaran. Di sini adalah menjaga dan menciptakan api penyembahan. Saudara, kenapa tidak dibalik? Karena kita tidak akan pernah bisa menciptakan kalau Tuhan tidak memberikan benihnya terlebih dahulu kepada kita. Kita bisa menciptakan karena Tuhan terlebih dahulu memberikan benihnya kepada kita, dan setelah Tuhan memberikan benihnya, kita menjaganya. Setelah menjaganya, dalam berjalannya waktu, kita semakin dewasa, maka Tuhan akan mengajarkan kepada kita, mengimpartasikan hal-hal yang dimana kita bisa menciptakan, sehingga saatnya sampai kita menjadi seperti pribadinya. Saudara, kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 34. Ya, tinggalin maju. Matius 25 ayat 3 dikatakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Jadi mereka itu membawa pelita. Ya, pelitanya mereka bawa, tapi mereka tidak membawa minyak. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, mereka membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi mereka punya persediaan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita menjadi percaya pada Tuhan Yesus, maka disitulah Roh Kudus itu ada pada kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang diperbaharui. Jadi roh yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apanya yang berlalu? Roh yang lama. Ketika kita menjadi percaya dengan Yesus, detik itu juga kita terima, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan Roh itu yang membaharui kita. Ya, saudara terkasih, dan pada saat kita diterangi oleh Roh Kudus lewat firman-Nya, itulah pelita. Ya, karena firman Tuhan itu pelita, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menjaga pelita? Tentu saja pelita, api itu butuh minyak. Ya, saudara. Saudara terkasih, Roh Kudus itu juga bisa melambangkan roh yang mengurapi kita. Saudara, nah di sini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang menjaga dulu ya, menjaga api Tuhan. Ya, saudara. Api Tuhan itu bagaimana cara kita menjaganya adalah kita tidak boleh hanya menjadi orang yang terima sukacita surga, ya. Hanya sesaat pada saat kita mungkin beribadah, kita bersekutuan ya dengan yang lain, saudara, kita berhimpun dalam persekutuan. Tetapi bagaimana di luar itu kita ini harus punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah cara kita menjaga api, menjaga minyak, saudara ya. Jadi kalau saudara kan kalau beribadah ke gereja, ya hati saudara bersukacita, hati saudara itu penuh penuh sukacita dan roh saudara bangkit, ya. Itu yang benar-benar menyiapkan hati saudara ya. Tetapi ada orang-orang juga yang pergi ibadah bahkan pelayanan hatinya tetap stuck, ya. Bisa jadi saudara. Karena apa? Hatinya tertutup, saudara. Ya, saudara terkasih. Jadi saudara yang menentukan itu bagaimana kita bisa menjaganya, bahkan menciptakan api itu ketika kita membuka hati kita. Ya. Jadi kalau kita ke tempat-tempat ibadah pun, kalau kita tidak buka hati, saudara percayalah roh itu akan tetap padam. Roh itu tidak akan pernah bisa menyala. Ya. Jadi ketika saudara bersekutu, ketika saudara dalam persekutuan, dalam ibadah, ya, hendaklah hati saudara itu terbuka. Ya, hati saudara itu terbuka dan mulai sungguh-sungguh ada hati yang menghormati Tuhan, ada hati yang takut akan Tuhan, harus dimulai dari situ, saudara. Terlepas mungkin kita tidak punya kerinduan. Ya, tidak semua orang yang datang dalam ibadah itu mereka punya kerinduan. Banyak mereka tuh hanya melakukan sebuah kebiasaan, melakukan sebuah rutinitas, tanggung jawab, bahkan mereka itu ya hanya melakukan sebuah ritual agamawi, saudara.
Tetapi orang yang benar-benar datang beribadah karena rindu, itu hampir-hampir sih, saudara, hampir-hampir jarang. Tapi apakah itu membuat saudara tidak tidak mempunyai semangat untuk beribadah? Tetap harus, saudara. Karena saudara, sesuatu kebiasaan yang buruk itu akan berbahaya, tetapi sesuatu kebiasaan yang baik akan membangun kita. Jadi ibaratnya kalaupun kita tidak ada kerinduan ya saudara ya, tidak ada kerinduan, tidak ada kehausan akan Tuhan, ya minimal kita ini seperti orang olahraga yang melatih diri supaya kita menjadi orang yang sehat, ototnya kuat, ya hidupnya sehat karena berolahraga. Anggaplah saudara seperti itu. Dalam beribadah kita ini menyehatkan apa sih? Jiwa dan roh kita. Saudara kalau tidak beribadah, jiwa dan rohmu akan semakin terpuruk, akan semakin lemah. Jadi saudara terkasih, ketika kita beribadah, ya itu akan menguatkan roh kita, membangkitkan roh kita, memulihkan jiwa kita. Terlepas mungkin pada saat itu kita setengah hati atau kita tidak punya hati, tapi setidaknya atmosfer di ibadah itu akan sangat menolong kita. Ya. Yang kedua, saudara, pada saat kita beribadah ya kepada Tuhan, sekalipun mungkin belum ada rasa kerinduan, tapi saudara latihlah dirimu untuk selalu beribadah. Setidaknya, saudara ya, engkau akan mendapatkan ya siraman-siraman yang bisa membangkitkan rohmu, membangkitkan imanmu, bahkan paling tidaklah engkau akan mengalami damai sejahtera ketika kau ada dalam hadirat Tuhan. Ya, itu yang enggak punya hati, saudara. Bahkan ada juga orang yang benar-benar beku, saudara ya, tetapi hanya fisiknya ada di rumah ibadah, tetapi jiwa rohnya sama sekali tidak ada. Ya, saudara ya. Tetapi kalau terus dia memaksakan dagingnya untuk datang beribadah, saudara, saya bilang, sekalipun mungkin, saudara, mungkin ya, sepertinya tidak dapat sesuatu. Tapi setidaknya, saudara ya, Tuhan itu masih melihat. Orang ini masih mau setia. Terlepas apapun, saudara. Kecuali kalau saudara berangkat beribadah dengan motivasi yang jahat, motivasi yang tidak berkenan, motivasi yang salah, saudara, maka itu akan menjadi kutuk dalam hidupmu. Jadi saudara, niatan hati ketika itu tidak benar, itu mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Ya, kembali lagi saudara. Di dalam menjaga itu artinya kita harus memaksakan kedagingan kita. Mau nggak mau, suka nggak suka nih. Saya harus cari Tuhan, saya harus doa pagi, saya harus baca firman Tuhan, saya harus dengar khotbah-khotbah. Itu namanya menjaga. Terlepas hati kita masih ada masalah, masih ada kepahitan, bahkan nggak mood sekalipun. Ya, sekalipun nggak mood, paksakan saudara. Supaya apa? Apimu tetap terjaga. Ya, saudara, karena ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, bahkan melatih dagingmu untuk terus beribadah, disitulah saudara, disitulah minyak itu saudara akan terus masih bertahan. Ya, walaupun saudara mungkin pelitanya apinya udah tinggal ya kelip-kelip saudara ya, tapi setidaknya saudara masih punya api. Nah, saudara terkasih, itulah cara-cara kita menjaga. Artinya kita harus mau tidak mau memaksakan daging untuk beribadah, mau tidak mau memaksakan daging untuk doa pagi, baca firman Tuhan, mau tidak mau kita harus, misalkan saudara sudah pelayanan, tetap aja melayani. Ya, apakah dalam proses perjalanan pelayanan itu orang akan selalu fine-fine aja? Tidak, saudara. Ada orang-orang yang melayani tapi hatinya kering, hatinya stuck, saudara ya. Tetapi sejauh dia menjaga ketulusannya, itu masih di mata Tuhan masih ada perkenanan, saudara. Ya, daripada orang yang menggebu-gebu tapi punya motivasi banyak kejahatan di mata Tuhan, itu malah mendatangkan kutuk atas hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, nggak masalah ya. Kalau mungkin saudara, sebetulnya saya tuh udah capek Bu, malas, udah kering, udah stuck, udah hambar, hati udah tawa, udah kayak ya udahlah, daripada nggak beribadah, tambah ibarat orang tuh tambah
lebih berbahaya. Jadi saya paksakanlah saya beribadah. Saudara terkasih, it's okay, nggak apa-apa. Yang terpenting di sini menjaga ketulusan hati. Ya, karena memang daging itu harus dipaksa. Daging itu kalau tidak dipaksa, nggak akan, saudara, nggak akan pernah bisa kita tuh punya kekuatan untuk melangkah. Ya, nah saudara, itu caranya kita menjaga apa namanya minyak Tuhan. Walaupun cuman ya nggak, ibaratnya minyak itu nggak sampai membual-bual ya, asal ada aja, itu bicara kesetiaan. Sekalipun kesetiaannya itu hambar, kering, kosong, tapi sejauh ada ketulusan, ada daging yang terus dipaksakan, dilatih, nggak apa-apa, saudara. Tuhan tuh lihat hati kita. Nah, bagaimana kita sekarang menciptakan api, ya saudara. Jadi saudara terkasih, pengertian menciptakan api di sini adalah penyembahan yang dimana punya nilai-nilai atau bobot di dalam pengabdian, ya saudara. Nilai bobot di dalam pengabdian hidupnya karena dia mengasihi Tuhan. Ya, jadi itu saudara, kita menciptakan api. Jadi artinya saudara ya, sebuah minyak, kalau dia itu tidak ada apinya, cuman hanya minyak, itu saudara sia-sia. Jadi saudara, ini contoh orang-orang yang semakin dibekali firman Tuhan, ya, wah semakin dibekali pengetahuan firman, diperlengkapi dengan hikmat, wah semakin mengerti begini begitu, yang tadinya buta sama sekali sekarang wah udah ngerti kutu, udah ngerti pelepasan, udah ngerti peperangan roh. Tetapi ya tidak melakukan, tidak mengaplikasikan apa yang dia dapat dari Tuhan. Ini seperti minyak, tetapi tidak ada api. Minyak tinggal minyak, saudara. Nah ini, saudara. Ya, lama-lama minyaknya apa, saudara? Tidak berguna. Ya, saudara terkasih, bahkan ketika kita, saudara, rasanya sudah kehilangan minyak. Ya, tapi kalau kita ini terus memotivasi setiap perbuatan-perbuatan yang itu sifatnya itu untuk kepentingan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, melalui jiwa-jiwa saudara. Ya, itulah yang dikatakan menciptakan api, dan semua itu bicara tentang pengabdian hidup, ya, memberi hidup sepenuhnya, memberi apapun yang bisa dikorbankan dan diletakkan di kaki Tuhan lewat apapun yang Tuhan mau. Jadi contoh di sini saudara adalah orang-orang yang selalu punya inisiatif, ya, demi meninggalkan zona nyamannya, ya. Saudara, orang rela meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan bahkan mungkin bisa jabatannya, bisa juga meninggalkan reputasinya, bahkan harga dirinya, siap untuk direndahkan serendah-rendahnya demi misalkan demi mengampuni, demi mengasihi. Itu saudara adalah orang yang menciptakan api. Ya, api apa saudara? Api kemuliaan Tuhan. Ya, yuk kita lihat sini ada tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Musa ini adalah satu pribadi yang dibesarkan, ya saudara, oleh bangsa Fir'aun. Ya, dia ada di Mesir, saudara, bahkan puluhan tahun, saudara ya. Dan saudara terkasih, ketika dia menyadari bahwa ini bukan tempatnya, ya, di sana di bangsanya, ya saudara ya, ada sesuatu yang harus dia kerjakan, dan dia melihat, ya, di mana kaumnya, ya, menjadi tawanan-tawanan musuh, menjadi tawanan-tawanan budak-budak, ya saudara. Dia punya hati ingin membebaskan saudara ya, kaumnya, bangsanya yang sedang tertindas, terjajah. Sehingga saudara terkasih, Musa ini punya satu keputusan untuk meninggalkan Mesir, saudara, untuk meninggalkan kerajaan di mana dia dibesarkan, kerajaan Fir'aun, saudara. Ya, dia mau lepaskan semua itu demi apa? Dia harus menyelamatkan, ya, menyelamatkan bangsanya yang sedang tertawan. Saudara, ini bicara orang yang benar-benar
punya kerelaan hati meninggalkan semua zona nyamannya demi melakukan, saudara, kasih untuk jiwa-jiwa yang harus ditolong, jiwa-jiwa harus diselamatkan. Ya, contohnya itu adalah misionaris. Ya, kalau misionaris, saudara, hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal gitu ya, bahkan dia punya karunia-karunia kenabian luar biasa, tapi tiba-tiba dorongan hatinya, saya harus pergi ke pedalaman-pedalaman, saya harus pergi ke desa-desa, ya. Demi apa? Demi memberi ya keselamatan buat orang-orang yang tidak apa ya, saudara, tidak apa istilahnya orang ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu terurusin sama apa gereja-gereja di kota, saudara ya. Contoh pada saat tiba-tiba Tuhan itu utus saya ke Papua, ya. Dan pada saat itu saya lagi berat orang kata suami saya itu lagi naik daun. Daun bisa naik. Saudara, intinya lagi di atas lah. Pergi ke bangsa-bangsa, pelayanan ke banyak kota, pulau, saudara ya. Dan benar-benar, saudara, pada saat itu di puncak-puncaknya saya. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, pergi ke pedalaman, pergi ke Papua. Saudara, detik saya terima itu, saya bergumul. Bukan bergumulnya itu saya berat, sama sekali enggak. Tapi saya memastikan apakah ini benar suara Tuhan. Yang kedua, saya tidak pernah membayangkan hutan seperti apa di Papua gitu, saudara ya. Jadi istilahnya ya saya waktu itu ya buta-buta aja, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan, gimana caranya? Sehingga saya datengin salah satu hamba Tuhan yang ternyata beliau itu punya visi yang sudah 7 tahun ditinggalkan di Papua, saudara. Dan ketika saya datang kepada beliau, saya bilang, Bu, saya disuruh Tuhan ke Papua. Beliau tuh ketawa. Dia bilang, Ibu nggak usah emosi ya, doa lagi gitu. Saudara, hari pertama saya ditolak. Akhirnya saya datang lagi hari kedua, tetap ditolak, saudara. Dan hari ketiga saya tuh dibawakan beliau tensisnya dia, ya jadi apa namanya itu untuk apa sih skripsi yang dia S2 ya, saudara. Segini saya suruh baca. Ini Ibu baca tentang Papua. Jadi kalau Ibu mau selamat ya, ini baca ini dulu ya. Karena resiko besar, Bu. Kalau nggak pulang tinggal nyawa atau tinggal nama, saudara, itu tinggal nama itu bisa diparang, bisa karena malaria, bisa karena banyak hal, bisa karena diperkosa dan bla bla. Pokoknya istilahnya mereka tuh mengerikan. Saudara, saya bawa, tapi saya nggak baca. Buat saya nggak pusing lah gitu. Saya datang lagi, Bu, saya mau ke sana. Gitu. Akhirnya dia bilang, sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa, dan akhirnya dia bawa anak rohaninya satu, nemenin saya, saudara, dan pergilah kami bertiga awalnya, saudara ya. Dan itu rumput 2 meter, saudara ya. Kita masuk benar-benar ke tengah hutan, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada apa-apa, saudara. Dan itu rumput itu 2 meter lebih, dan kami harus babat itu, saudara, untuk awal. Jadi rumah yang pernah ada satu rumah ya, rumah panggung gitu, model rumah adat, saudara. Itu aja kalau kita naik tangganya bisa kriek-kriek. Ketika kita buka pintunya, kriek, gitu, kayak film horor, saudara. Dan saudara, anak-anak rohani itu bilang, langsung dia kayak takut, kayak apa. Tapi puji Tuhan, saya tuh tetap tenang. Gitu. Bukan karena saya terbiasa usir-usir setan, enggak juga, saudara ya. Jadi saudara, sampai anak ini turun ke bawah lagi, dan dia sampai melamun. Dia bilang gini, pulang aja yuk. Saudara, singkat cerita, saya di sana 1 tahun. Dan benar-benar membabat segala sesuatu dari awal, saudara. Benar-benar dari awal. Itu tidak ada listrik, tidak ada air. Dan glory haleluya, saudara ya, nyamuknya itu, wah, nyamuknya segede-gede lalat, saudara ya. Wah, kalau udah yang jam 5, langsung wang, itu benar-benar nyamuk itu kita bisa lihat seperti laler, saudara ya. Dan yang keempat itu tikusnya, wah, segede gambrong, saudara ya. Jadi kalau kami tidur, tikus-tikus berbaris di depan kami, ya, saudara ya. Bahkan ada yang jatuh, saudara, ke teman saya tuh, cuma digini, dalam nama Yesus.
Jadi saya hampir setiap malam nggak bisa tidur karena tikus-tikus itu seringkali datang berbaris ya saudara ya, kalau malam ya. Jadi saudara itu bukan peperangan rohani saudara ya. Dan benar-benar itu benar-benar ya. Setiap pagi kerjaan saya itu membabatin rumput-rumput saudara ya. Saya nukang saudara ya, dari ambil batu-batu gunung dibawa pakai apa itu ya, keretanya untuk angkat-angkat pasir lah, itu berat banget saudara ya, benar-benar sampai hitam legem dan sampai benar-benar saudara ya, warna kulit bisa tiba-tiba berubah jadi ya saudara. Dan setiap hari kerjanya nanam, terus belanja ke kota, masak saudara ya, kalau masak itu nggak tanggung-tanggung saudara ya. Dan setiap hari kerjaan saya itu cuma di belakang ya, istilahnya saya lebih suka membabukan diri pada saat itu. Jadi kalau disuruh khotbah, ada ibadah minggu, saya langsung ngomong sama mereka, udah kalian aja ya. Jadi kita tuh 2 orang di sana, saudara, perempuan-perempuan ya. Jadi saya suruh si anak rohaninya ibu itu. Ibu tuh kembali ke kota, kami ada di sana berdua. Jadi saudara, kalau udah ibadah apa, ya dia yang khotbah, pokoknya urusan-urusan dapur, cuci pakaian, setrika, keluar kamar mandi, babat-babat rumput, itu saya. Ya, jadi saya entah kenapa saya lebih menikmati di situ daripada khotbah-khotbah ya. Ya, saudara, karena saya merasa saya itu orang yang tidak terlalu pintar bicara. Ya, jadi di belakang-belakang aja, jadi iem, jadi inem, nggak apa-apa lah. Saya menikmati itu dan saya tidak merasa kok begini ya Tuhan, kok begitu, enggak. Benar-benar saya menikmati. Ya, bahkan saudara yang biasanya kalau pelayanan-pelayanan ke mimbar-mimbar biasa menghasilkan uang. Kalau ini tidak menghasilkan uang, tapi menabur saudara terus. Ya, setiap hari mau ratusan ribu saudara untuk pengeluaran dan bla bla. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya tidak merasa tempat ini bagaimana, enggak saudara ya. Benar-benar saya menikmati Tuhan. Nah, itu contoh. Jadi saudara terkasih, Musa itu meninggalkan zona nyamannya, dia meninggalkan tahtanya sebagai anak Fir'aun, dia merelakan diri untuk ada saudara ya, di suatu perjalanan yang tidak nyaman, dia ikut mertuanya menggembalakan domba-domba saudara ya, yang tadinya tinggal duduk di tahta enak nyaman, tiba-tiba dia menjadi orang yang harus menggembalakan saudara ya. Bahkan saudara kembali lagi untuk membawa bangsa Israel ya saudara keluar dari Mesir dengan suatu yang tidak mudah, ada di padang gurun 40 tahun saudara. Ini orang satu pengorbanan yang tidak mudah saudara. Tetapi Musa melakukannya dengan hati yang tulus ya. Karena firman Tuhan berkata Musa itu adalah punya hati yang sangat lembut saudara. Walaupun ujungnya Musa tidak masuk dalam tanah Kanaan karena dia sempat marah saudara ya. Nah, saudara, inilah orang yang berani meninggalkan zona nyaman demi hatinya mengasihi bangsanya, saudara ya. Dia itu tidak memikirkan diri sendiri. Dan inilah satu sikap yang menyenangkan Tuhan. Inilah penyembahan, saudara. Penyembahan yang punya nilai di mata Tuhan. Bahkan yang kedua adalah Rut, saudara. Kita tahu ya, kita pernah membahas tentang penyembahan Rut, ya. Rut itu adalah orang yang sangat luar biasa di dalam pengabdiannya kepada Naomi, saudara ya. Saudara nanti baca sendiri di rumah ya, di pasal 1 sampai pasal 3, bagaimana Rut itu punya keputusan untuk mengikuti Naomi, sekalipun pada saat itu Naomi sudah menjadi miskin, bahkan di bawah kemiskinan. Orang yang tidak punya harapan, saudara. Tetapi Rut, saudara, mengikatkan dirinya untuk mengabdi kepada Naomi yang tidak punya harapan. Ya, bahkan sampai di tanahnya, di tanah Naomi, saudara, di bangsanya. Rut ini, saudara, menawarkan diri untuk apa? Memungut jelai-jelai, saudara ya. Untuk apa? Menghidupkan atau memelihara ya mertuanya. Jadi dia tidak saudara, tidak menjadi orang yang, ya sudah, saya kan cuma ngikut engkau. Selanjutnya, ini kan negaramu, aku nggak ngerti. Ya udah, kamu yang kasih jalan dong, aku cuma melihat. Enggak, saudara. Tapi bagaimana Rut ini
menghidupkan sebuah komitmennya, menghidupkan keputusannya, pengabdiannya, dan dia terus aplikasikan sampai ujungnya. Ya, Naomi punya satu nasihat atau saran, bagaimana dia harus menghampiri Boas di tengah malam, di tempat mengirikan, saudara, bahkan menyelinap sebagai wanita yang menyelinap tengah malam, untuk apa? Tidur di kaki Boas. Saudara terkasih, ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, kalau saya tanya di sini, itu ya, misalkan saudara, mertua udah miskin, bahkan sangat lebih miskin lagi, saudara ya. Sementara saudara masih muda, mungkin masih bisa kawin lagi, saudara ya. Dan apakah saudara akan tetap berkata, mama mertua, saya tetap ikut mama mertua. Bahkan saya akan berjuang untuk mama mertua. Saya ingin membahagiakan mama mertua, saudara. Sehingga dia berjuang habis-habisan. Ya, bahkan sampai si Rut ini, saudara, rela dihinakan karena dia bangsa Moab, ada di tengah-tengah bangsa Yahudi. Itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Tapi dia tidak memperdulikan harga, tidak memperdulikan ketika dia dihina. Kalau harga diri sih dia nggak punya harga diri. Karena apa? Orang dia sudah menjadi suku yang memang hina, saudara ya. Tetapi dia tuh rela dihinakan. Sedangkan ada orang udah miskin, tapi nggak mau dimiskinkan, saudara. Artinya nggak rela ketika dihina. Ya, ada berapa banyak orang yang sebetulnya ya, jangankan dihina, saudara. Kadang-kadang dinasehati, diingatkan aja udah tersinggung, udah marah, saudara ya. Nah, saudara terkasih, banyak loh anak-anak Tuhan yang mereka itu di garis kemiskinan, tapi sombongnya tingkat dewa. Itu ada banyak loh, saudara. Ya, tapi kita lihat di sini Rut. Rut itu adalah orang yang dia bangsa Moab, dia bangsa yang dia merasa dia tidak layak, ada di tengah bangsa bangsa Yahudi, saudara ya. Tetapi Rut itu tetap rendah hati. Ya, ibaratnya kalau ada tuh cerita di Alkitab yang seorang ibu yang minta anaknya disembuhkan ya dari kuasa-kuasa roh jahat ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bilang ya tidak layak ya memberikan roti kepada anjing. Nah, tapi ibu bilang gini, Tuhan memang aku nih anjing, tapi aku mau makan sisa remah-remah dari meja tuannya. Jadi saudara, ini loh, ya ini juga salah satu menciptakan api penyembahan yang dimana itu di luar pemikiran Tuhan, ya sampai Tuhan wow gitu loh saudara. Ya, jadi saudara terkasih, kita belajar dari Musa. Musa orang yang sangat nyaman, tetapi dia rela meninggalkan kenyamanannya demi hatinya yang menjerit melihat bangsanya sedang tertindas. Sekalipun bangsanya pada saat ditolong pun tidak berterima kasih. Malah, saudara, ingin memperkarakan Musa, ingin melaporkan Musa karena Pak Musa membunuh ya orangnya Fir'aun, saudara, karena membela bangsanya. Saudara terkasih, kalau kita pernah nggak nolong orang, bukannya orang itu terima kasih, malah memfitnah kita. Nah, pernah nggak ngalami itu? Saudara tolong orang, sudah ditolong, malah orangnya itu malah memfitnah saudara. Malah saudara membuat sesuatu yang menyakiti saudara. Ya saudara, bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara akan berkatakan, haleluya, haleluya, sayang mau cinta Yesus? Atau saudara bilang gini, orang tidak tahu diuntung, mending gue mampusin aja dia, saudara ya. Saudara, atau kau saudara pahit, kenapa? Ini orang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, udah bagus gue tolong, malah ya dikasih hati ngambil jantung, padahal nggak bisa ngambil jantung loh saudara ya. Itulah saudara sikap-sikap ketika orang-orang yang saudara tolong dan tidak berterima kasih, bahkan memfitnah saudara, menghujat saudara, mengkhianati saudara. Bagaimana sikap saudara? Saudara, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, Tuhan ingin melihat reaksi hatimu. Apakah kau marah? Kurang ajar nih orang. Saya itu Bu ya, kurang apa sama dia? Saya akan bilang kurang sabar dan kurang ikhlas. Ya saudara, saya percaya
Wajah-wajah di sini pasti pernah ngalami itu. Coba diperlihatkan wajahnya. Saya akan memantau wajah-wajah yang pernah mengalami seperti ini. Yang pernah nolong orang, ya sudah ditolong, malah dikasih hati, ngambil jantung. Padahal nggak ngambil beneran itu, cuma menggelitik jantung. Itu udah kepahitan ya. Udah langsung hitung simpulannya sama Tuhan. Aku udah begini Tuhan. Banyak sekali. Ya, Tuhan bilang gini, aku ini sebetulnya ingin menguji hatimu. Sebetulnya Tuhan bilang, aku ini sedang mempersiapkan sesuatu yang besar atas hidupmu. Atau aku sedang mengangkat engkau untuk promosi yang besar, tetapi didapati engkau tidak lulus, nah. Ya, saudara, ujungnya apa? Kita balik ke start awal lagi. Saudara, kalau ini sudah pernah alami, mengertilah bahwa Tuhan sedang menguji kita. Ya, didapati hati kita akan tetap berkata, mengucap syukur. Ku tetap menyembahmu. Bahkan berkata, Tuhan, aku akan bikin lebih hebat lagi kepada si A ini. Wow. Siapa yang mau seperti itu, coba angkat tangan. Ketika kau dilukai, disakiti, dikhianati, kau berkata, Tuhan, aku akan lebih dalam lagi berkorban untuknya, lebih dari kekuatan hidupku. Waduh, Tuhan langsung gini, wow, keren habis gitu, saudara ya. Jadi saudara, orang-orang seperti inilah yang menciptakan api, saudara. Ya, orang yang selalu punya inisiatif ketika menerima tantangan, ketika terima ujian daripada Tuhan, dan ketika dikhianati, disakiti, dia berkata gini, gak masalah nih Tuhan, ini mah kecil. Wah, saudara ya, keren, saudara ya. Sampai di hatimu berkata, Tuhan, emang sakitnya tuh di sini Tuhan, tapi nggak masalah. Dibanding aku mendapatkan cintamu, ini mah nggak ada bandingnya Tuhan. Nggak apa-apa, bikin lebih dahsyat lagi Tuhan. Wow, keren, Sinova ketawa-ketawa. Ya, saudara terkasih, ya, itu semua penyembahan loh. Saudara kira apa? Dasar ya, si Junten itu kurang ajar, nggak tahu diri. Masalahnya bukan si Juntennya, saudara-saudara yang bikin rekayasa itu. Kalau mau marah-marah sama Tuhan, jangan marah si Junten, saudara. Ya kalau mau marah, mau komplain sama Tuhan. Ya, kalau tuh misalkan si Hartono lagi nggak ngerti aja istrinya kepengen disayang, kepengen, malah disuruh ini, suruh ini orang ya suami nggak ngerti-ngerti aja. Jangan marah sama si Hartono, marah sama Tuhan. Ya, kenapa? Engkau lagi dididik, menciptakan sebuah api penyembahan. Sekalipun suamimu dingin, seperti beku, seperti kulkas ya. Nggak ngerti, kepengen disayang, saya juga nggak ngerti. Malah diperintah-perintah terus ya. Tuhan bilang gini, adakah kau berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Wah, gitu maksudnya, yes. Jangan kesel sama Hartono. Kalau Hartono memang susah. Ya, itu dulu. Sekarang mah mending ngerti dikit lah. Ya, saudara. Siapa lagi yang suami-suami nggak ngerti ini ya? Yang belum bersuami, nggak usah memikirkan, nggak usah membayangkan ya. Nah, saudara terkasih, ini contoh. Ya. Jadi gini, ketika engkau sebenarnya kalau ini bukan tantangan tapi lebih ke inisiatif lah, lebih ke inisiatif misalkan, ya udah tahu orang ini jahat banget tingkat dewa, tapi tiba-tiba di hatimu tuh loh, di hatimu tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, mau nggak kamu mengasihi dia? Maksudnya mengasihi gimana? Udah sewot, dipancing gitu udah sewot saudara ya. belum disampaikan isi hatinya Roh Kudus, udah sewot. Roh Kudus bilang ini enggak jadi saudara ya. Saya sekarang sih sadarlah saudara, setiap hari engkau itu diuji dalam penyembahan sama Tuhan. Dipertemukan orang-orang yang menggigit hatimu. Ya, bahkan mencapik-capik, menorek-norek hatimu. Dan di situ Tuhan ingin melihat reaksimu. Apakah kau sekedar bilang, nggak apa-apa kok Tuhan. Atau kau bilang, Tuhan,
lebih dalam lagi. Ini belum apa-apa Tuhan. Kasih yang lebih dalam lagi. Hatiku siap. Saudara. Nah ini saudara. Ini di sini kita menciptakan api. Apa sih? Geloranya Tuhan. Kalau kita kan menyambar Tuhan biasanya. Ini Tuhan yang menyambar kita karena apa? Dia itu benar-benar takjub. Seperti Tuhan takjub kepada ibu yang gimana dia berkata, Tuhan, memang aku ini anjing. Aku ini anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, besar imanmu ibu. Atau wanita yang kena pendarahan. Ya, Tuhan itu nggak lagi nubuat, lagi nggak ngapa-ngapain, tapi dia tuh percaya banget. Nah, ini misalkan ada saudara yang lagi dimakan orang uangnya, bukan dimakan di gini saudara, ya, lagi dibawa lari, lagi ditipu lah, pokoknya bahkan dikhianati saudara, dihabiskan sama orang kepercayaanmu, ya. Tapi di situ kau tetap berkata, Tuhan, semua memang sudah habis daripadaku, nggak ada sedikit pun tersisa bakat untuk makan hari ini pun aku nggak ada Tuhan. Tapi aku tetap percaya Tuhan, Engkau pasti pelihara aku. Aku nggak akan sakit hati Tuhan. Aku tetap percaya kepadamu. Seperti saudara janda Safat. Yang ketika Elia berkata begini, bikinkan dulu roti bagiku. Dan dia berkata, tepung tidak ada. Ini hanya ada di tanganku. Kalau aku olah dan aku makan hari ini habis. Dan aku besok nggak tahu makan apa lagi. Tapi Elia katakan, bikin dulu untukku. Saudara, tapi janda ini taat. Padahal itu cuma satu-satunya. Kalau hari ini, ya, duit cepet jingmu itu loh, diminta Tuhan. Ini mah besok buat belanja aja udah cuma makan pagi dan siang Tuhan. Sore nggak tahu makan apa. Kalau 100.000-mu itu satu-satunya, 100.000 cuma dikit ya, 1 juta kali ya, mendingan lah saudara. 1 juta, saudara ya. Tuhan, ini sudah ngumpulin dari berapa hari Tuhan. Udah ngumpul 1 juta-1 jutanya, diminta lagi sama Tuhan. Tuhan lagi nggak minta. Kalau masih diminta Tuhan itu biasa-biasa. Itu bukan menciptakan api, itu menjaga api. Ya, saudara bisa membedakan menjaga dan menciptakan api. Menjaga itu ketika Tuhan minta, saudara taat dan saudara ikhlas. Itu menjaga. Tapi ketika saudara menciptakan api, sesuatu yang Tuhan tidak minta, tetapi saudara punya inisiatif, saudara punya niatan, itulah yang dikatakan menciptakan api. Bahkan kau lakukan kepada orang yang menyakiti, melukai hatimu, bahkan yang kau katakan ini orang ini ampun dia Tuhan, ampun. Nah saudara, cari orang yang di hatimu kata ampun, tapi di situ kau terus mengasihi dia. Di situ kau pantang menyerah, di situ kau tidak pernah mundur. Ya, itulah yang dikatakan menciptakan api penyembahan. Karena Tuhan itu ya adalah pribadi yang suka pada orang-orang yang selalu punya inisiatif cinta, inisiatif kasih, inisiatif apa? Gelora. Ya, siapakah orang yang selalu yang menciptakan seperti ini selain daripada Musa, Rut, saudara? Daud. Ya, Daud itu begitu lihat ada Goliat dan semua orang ketakutan, saudara ya. Daud tidak lari cari aman, saudara. Waduh, ada Goliat. Wah, aku pulang deh. Nanti ini makanannya untuk saudara-saudaranya dia lempar, udah langsung dia kabur, saudara. Untuk apa? Supaya meluputkan diri supaya dia aman. Tetapi di situ Daud malah maju, mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan nyawanya. Dia berani menghadapi Goliat, sekalipun saudara, dia itu diejek, dibully sama saudara-saudaranya, bahkan diragukan sama Saul. Dia tetap tidak menyerah. Niatan yang tulus, niatan yang mulia, apapun tantangannya, apapun rintangannya, dia tetap maju. Bahkan ketika kau tidak dipercaya sekalipun, ada satu ketulusan dalam hati untuk melakukan sesuatu yang mulia. Kalau ada tantangan kanan kiri, bahkan seniormu, engkau tetap melakukannya, engkau tidak tersinggung, engkau tidak marah, engkau tidak kecewa, engkau tidak merasa, ya udah, aku ini punya niat baik,
Tapi kenapa kamu tuh punya reaksi yang jahat? Nah, saudara, ketika niat baikmu, pengorbananmu disalahartikan, bahkan diterima dengan hujatan, saudara, bagaimana engkau tetap punya keputusan terus melangkah, terus melangkah. Bahkan ketika kau dicurigai, ya, disolimi, saudara, apakah saudara tetap melakukan itu? Atau kau kena harga dirimu, langsung kau mengurungkan niatnya? Saudara, Daud, dia datang bukan dengan kesombongan, tapi justru karena hatinya sangat peduli. Bahkan dikatakan, ya, orang yang tidak kudus ini, ya, sangat menghina nama Tuhan. Saudara, Daud adalah orang yang berani mempertaruhkan hidupnya. Untuk apa? Mengasihi, melindungi orang-orang sekitarnya. Yang kedua, peristiwa Saul. Ketika dia diburu Saul untuk dibunuh, saudara. Bahkan Saul sudah ada di depan matanya. Dia tidak melampiaskan dendamnya sekalipun ada sarana, ada kesempatan, ada otoritas. Dia tidak menyalahgunakan itu. Dia tidak, saudara, mengotori, saudara, destininya dengan dendam, hawa nafsu, kemarahan, apapun itu, saudara. Sekalipun dia sempat memotong ya puncak jubah Saul. Saudara terkasih, kalau hari Tuhan perhadapkan dengan engkau sebuah fasilitas, sarana untuk melampiaskan dendam sakit hatimu kepada orang yang sudah bertahun-tahun melukai engkau, memfitnah engkau, menyingkirkan engkau. Ketika Tuhan perhadapkan dengan sarana, engkau punya kemampuan untuk melakukan itu. Apakah kau akan melakukan itu? Atau kau berkata, tidak Tuhan, aku tidak ingin mengotori hatiku dengan perbuatan jahat. Bahkan terbesit di pikiranku pun tidak. Justru ketika aku diberikan kesempatan sama Tuhan untuk diangkat, mungkin tadi saudara orang yang dihinakan, bahkan bukan cuma dihinakan ya, saudara, engkau tuh digosipin sampai membuat orang-orang nggak suka dengan hidupmu. Dan ketika Tuhan bawa engkau naik, ekonomi dipulihkan, saudara, keadaanmu diberkati, saudara. Ketika engkau bertemu dengan orang yang sudah membunuh hidupmu secara jiwa, melukai engkau, bahkan menghancurkan nama baikmu, apakah engkau akan melampiaskan dendammu yang tersimpan dulu? Atau sebaliknya, engkau akan berkata, aku mengasihimu, terima kasih buat semua perbuatanmu di masa lalu terhadap aku. Karena dengan seperti itu, aku jadi seperti ini. Malah sebaliknya saudara berterima kasih pada musuh. Karena kalau tidak ada mereka, saudara tidak akan mengalami yang namanya pembentukan Tuhan, proses Tuhan, didikan Tuhan. Saudara tidak akan menjadi orang yang dewasa. Saudara tidak akan pernah bisa dipulihkan Tuhan. Saudara tidak akan bisa dibentuk Tuhan sampai ujungnya. Saudara dibebaskan Tuhan. Menjadi orang-orang yang dimerdekakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau saya merenungkan ya, dalam satu hari aja saudara, saudara itu bisa menciptakan api itu sampai bisa 30 kali. Coba perhatikan. Hitung saja saudara. Dari bangun pagi sampai terus tuh, sampai mau tidur. Minimal kalau engkau benar-benar 30 kali saudara. Inisiatif berbuat kebaikan, inisiatif kepedulian, inisiatif membayar harga sebuah pengorbanan yang itu radikal banget menyenangkan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini, jangan cuma buat kita jatuh cinta sama Tuhan, tapi bagaimana buat Tuhan jatuh cinta dengan kita. Jatuh cinta dengan kita. Contohnya seperti Ruth. Naomi jatuh cinta sama Ruth karena apa? Wow, Ruth itu bukan cuma Naomi, tapi di seluruh bangsa Naomi mengatakan, engkau punya menantu yang luar biasa. Yang dimana engkau sudah kehilangan harapan, engkau sudah kehilangan keturunan.
Tapi menantumu ini menciptakan sebuah keturunan yang luar biasa. Karena apa? Ujungnya Rut berjumpa dengan siapa? Boas. Dan mendapatkan sebuah keturunan. Saudara terkasih, itulah nilai. Itulah api kemuliaan. Next saya akan membahas tentang kepenuhan Roh Kudus. Ya. Saudara terkasih, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu ada efeknya. Ya. Dan saudara, kita harus selalu minta yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Ya, saudara. Next. Tapi saat ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menciptakan api. Api apa? Api gelora cinta Tuhan. Api ukupan. Api mesbah yang di mana api dupa mesbah yang di mana Tuhan mencium, saudara. Ya, itu asap dupa. Karena kita itu tulus, karena kita itu selalu identik suka dengan pengorbanan, ya. Maka itu mencium aroma kasih, aroma cinta, aroma gelora yang kita persembahkan di hadapan Tuhan sampai ujungnya Tuhan berkata, Engkau hambaku yang baik dan aku berkenan kepadamu. Saudara, pernahkah di dalam hidupmu engkau mendapatkan pernyataan Tuhan seperti itu? Engkau hambaku yang baik. Ya, aku mencintaimu. Aku kagum dengan persembahan. Saudara terkasih, kalau kita terbiasa punya gaya hidup yang selalu, saudara, bukan suka berkorban, saudara. Tapi kalau kita bisa berkorban itu satu kenikmatan buat kita. Sekalipun ada air mata loh. Ada air mata, ada berdarah-darah dalam tanda kutip, saudara. Pada saat kita melakukannya memang berat. Tapi di kesadaran otak kita sadar ini untuk kemuliaan Tuhan. Inilah waktunya, inilah kesempatannya, inilah momen di mana aku akan mempersembahkan hati dan cintaku kepada Rajaku. Wow, keren, saudara. Keren banget. Ujungnya apa? Sampai di mana orang, di mana kau meletakkan korban itu. Terharu dan nggak bisa bicara apa-apa lagi. Sampai dia berkata itu, bahasa air matanya dan bahasa tubuhnya yang bicara. Bukan lagi kata-kata. Karena kata-kata nggak sanggup dia ungkapkan, nggak bisa dia uraikan. Karena dia menganggap pengorbananmu itu wow banget dan wow. Pernah nggak saudara melakukan sesuatu sampai orang itu nggak bisa ngomong apa-apa, cuma air mata dan bibir sampai bergetar, bahkan sampai dia tersungkur. Pernah nggak seperti itu? Dan saya sarankan ya, itu harus jadi gaya hidupmu. Karena dengan demikian, engkau seperti hati Yesus. Yesus nggak mungkin nggak jatuh cinta kalau seperti itu, saudara. Buat Yesus menangis terharu karena kau manusia yang mulia. Seperti yang Tuhan ciptakan. Seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jadi kalau syaratmu seperti itu, nggak ada yang namanya sakit hati. Nggak ada yang namanya musuh. Nggak punya musuh di hati kita. Nggak ada kecewa, luka, apalagi luka batin, trauma. Nggak ada semua itu. Nggak ada sampah di hati kita. Benar-benar nggak ada sampah. Baru kita bisa menciptakan api itu, saudara. Tapi kalau hati kita masih banyak pahit, kecewa, luka, apalagi dendam, susah, saudara. Nggak bisa. Dan di level inilah, saudara akan senantiasa ada di ruang maha kudusnya Tuhan. Saudara akan mengalami geloranya, cintanya. Maaf kata ya, bahkan di saat saudara buang air besar pun, ini geloranya nggak pernah bisa hilang, saudara. Lekat. Wow. Kita ngomongin jorok ya, tapi itu fakta, nyata. Kita nggak pernah takut dengan penderitaan. Sekalipun ada air mata, ada tantangan, ada apapun, sesak, saudara. Bahkan sampai nggak bisa nafas. Tapi kesadaran di otak kita ini, saudara. Kita selalu berkata, aku percaya tetap padamu Tuhan. Aku percaya, aku izinkan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara terkasih, syaratnya ketika kita menjadi orang-orang yang menciptakan api penyembahan, harus seperti Rut, nggak ada sakit hati. Ya, saudara.
Rut orang yang sampai ke puncak deseni. Kalau Musa nggak nyampe, saudara. Nah, kenapa? Karena Musa ada kemarahan. Daud ini orang yang bukan bilang nyampe lagi, saudara. Nyampe sampai punya perjanjian pada keturunannya. Sekalipun Daud punya kelemahan. Peristiwa apa? Betseba. Tapi Daud itu orang yang hatinya melekat. Saudara baca firman. Melekat dengan Tuhan. Gimana sih melekat itu? Nggak bisa dipisahin. Adakah hatimu sampai nggak bisa dipisahin dengan Tuhan? Mau bencana, mau badai, mau apapun. Kau tetap melekat. Nggak bisa apapun menukarkan engkau dengan Tuhan dengan apapun. Kau nggak akan rela. Sekalipun kau ngerasa sakit sih Tuhan, sakit. Tapi ketika Tuhan mau bilang, ya udah aku lepas. Enggak Tuhan, aku nggak rela. Aku memang sakit Tuhan. Tapi aku akan rela mengalami ini. Demi apa? Aku mencintai engkau. Saudara, itu Daud, Nehemia. Saudara tahu Nehemia adalah orang yang dia juga tawanan, tapi ketika dia saudara ada di Raja Persia, saudara dia menjadi juru minum, dia sudah sangat nyaman, sudah sangat luar biasa hidupnya, ya saudara. Tapi ketika dia mendengar, saudara ya, bahwa di bangsanya sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik, itu pun dia bukan hanya mendengar, tapi dia cari informasi. Dia cari informasi, dia ingin tahu bahwa bagaimana keberadaan bangsanya. Nah, saudara terkasih, ketika dia mendengar ya bahwa tembok Yerusalem roboh, bahwa bangsa itu sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penganiayaan, bahkan sedang mengalami krisis yang sangat besar. Saudara, ketika Nehemia mendengar itu, hatinya hancur, saudara. Ya, baca Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari, saudara. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara terkasih, ketika dia mendengar ada kegoncangan di bangsanya, hatinya apa? Menjadi terkoyak. Hatinya hancur, saudara. Ya, ini loh saudara, orang yang menciptakan api. Bisa saja Nehemia bilang, emangnya gue pikirin, kalaupun dia dengar, dia pura-pura nggak dengar aja. Tapi ini dia yang mengejar informasi, saudara. Dia yang mencari informasi. Bukan dia dapat, tapi dia mencari informasi. Itu loh saudara, kalau orang hatinya itu biasa peduli, hatinya itu sangat peduli, dia nggak akan tenang. Dia akan cari informasi untuk memastikan ya apakah di sana baik-baik. Dan ketika dia dengar, saudara, maka dikatakan dia duduk menangis, berkabung selama beberapa hari. Bahkan dia berpuasa, berdoa dalam hadirat Tuhan. Ini saudara, hati seperti Yesus. Kalau saat ini, saudara misalkan mendengar, ya di Aceh, ya saudara-saudara kita lagi teraniaya, lagi ngalamin sesuatu yang tragis, apakah kita cuma bilang, kasihan? Kalau kita misalkan di NTT lagi masa kekeringan, di Papua lagi masa kekeringan, ya apakah saudara berkata, kasihan? Saudara, kalau sampai di hatimu tidak ada jeritan, saudara, tidak ada sesuatu yang tergoncang, terkoyak, masih jauh. Kalau aku cuma bilang, kasihan, tapi tidak ada sesuatu yang menjerit di hatimu, saudara masih terlalu jauh. Bahkan itu tanda saudara masih di halaman, belum di ruang kudus Tuhan. Ini loh, saudara, hati ini yang menentukan siapa kita. Adakah Yesus di dalam kita? Nah, saudara terkasih, ketika kau mendengar musibah, bencana, kekeringan terjadi, reaksi hati ketika kau cuma biasa-biasa saja, bahkan tidak ada air mata sedikit pun, maka engkau masih ada di halaman, saudara. Ya, sama sekali tidak ada
apa ya, goncangan dalam hatimu. Tidak ada belas kasih. Kenapa? Hatinya udah tawar, saudara. Ya, saudara. Tapi Nehemia, bahkan dia minta, saudara. Kita baca di ayat, ya, Nehemia pasal yang kedua ayat 4, saudara. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Karena pada saat itu raja tuh melihat si Nehemia tuh mukanya lesu banget, ya, suram banget, sedih banget. Jadi raja tuh tanya, kenapa wajahmu seperti itu? Ya, saudara. Nah, ketika berdialoglah antara Nehemia dengan raja, nah raja bertanya lagi. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku pada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ya, ke kota kekuburan nenek moyangku supaya aku apa? Membangun kembali. Bangun apa? Tembok yang rubuh, saudara. Utuslah aku. Saudara, pada zaman sekarang, kalau orang sudah di zona nyaman, maukah dia meninggalkan zona nyamannya? Hanya untuk apa? Menjadi orang yang sangat sibuk, repot, bahkan ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem. Saudara, ada serangan dari Tobia, saudara. Ada serangan dari orang-orang yang nggak suka. Bahkan, saudara, Nehemia punya apa? Strategi untuk menjaga siang dan malam, berjaga-jaga, saudara. Artinya apa? Dia rela. Rela, saudara. Ya, rela mengorbankan diri untuk berjaga-jaga supaya bangunan yang dia bangun itu benar-benar terjaga, tidak ada orang-orang yang bisa merobohkan, tidak ada orang yang bisa mengganggu pembangunan tembok Yerusalem itu, saudara. Dia berjaga-jaga, saudara. Bahkan dia siap menghadapi musuh-musuhnya. Saudara terkasih, bagaimana kalau misalkan saudara nggak usah bilang kota lah, keluarga. Kalau ada di keluarga saudara, orang-orang yang belum diselamatkan, atau orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sudah mengalami kebekuan dengan Tuhan, maukah saudara meninggalkan zona nyaman demi mengurus jiwa ini, peduli dengan jiwa ini, membangun kembali rohnya, imannya sudah hancur. Dengan bagaimana? Dengan kau memperhatikan dia, dengan kau mengasihi, dengan kau peduli, engkau berdoa, bahkan berpuasa. Tidak usah bilang kota, saudara. Orang di sekeliling kita aja loh, yang sudah mulai undur dari Tuhan, bahkan hatinya pahit dengan keadaan. Maukah saudara punya kepedulian untuk memperhatikan satu orang ini untuk membangun kembali tembok yang sudah roboh? Tembok apa, saudara? Tembok geloranya dengan Tuhan, tembok imannya, saudara ya. Tembok hati mengasihi Tuhan, mungkin sedang repot apa? Tembok kesetiaannya dengan Tuhan sudah roboh. Apakah saudara akan menghindari orang itu dan mencari aman? Saudara, lihat Nehemia. Ya, saudara, terkadang Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita, mereka juga mengalami tembok-tembok kesetiaan, tembok iman, tembok hati yang mengasihi Tuhan, sedang dihancurkan oleh apa? Roh jahat. Tetapi saudara, adalah kita ini orang yang mau peduli untuk membangun tembok orang itu kembali bangkit, bisa kepada Tuhan, bangkit kembali kepada Tuhan, bangkit mengasihi Tuhan, atau kita jadi orang yang, udahlah, capek Bu sama dia, nggak bisa diomongin, kita udah begini begitu, tapi udahlah Bu, udah capek, kita kurang apa Bu? Kurang sabar, kurang tekun, saudara. Saudara terkasih, bayangin ya, kadang-kadang Roh Kudus itu dan malaikat suka bilang gini, mereka tuh suka nyanyi, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Atau tuain lawatan jiwa-jiwa lah, apalah saudara. Tapi jiwa di depan mata nggak peduli. Halo? Jiwa di depan mata kita, jiwa di sekeliling kita kesal hati, kita pahit, kita marah. Kita tidak berkorban, tidak berjuang untuk membangkitkan kembali hatinya, imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Malah kita apa?
Dalam hati kita umpat, mati ya udah orang kayak begitu tuh. Saudara terkasih, mari kembali saya katakan, biarlah kita jadi orang-orang yang setiap hari ini ya belajar menciptakan api dari hal yang sederhana. Cari orang-orang sekitarmu yang membutuhkan sentuhanmu, yang membutuhkan ceritamu, doamu, kasih sayangmu, bahkan pengorbananmu. Saudara, itulah menciptakan api. Menciptakan api. Kalau kita sudah bisa menciptakan api di lingkungan kita, sampai keluarga kita kembali bangkit dengan Tuhan, keluarga kita berapi-api dengan Tuhan. Dan ketika kita keluar, kita akan mudah sekali, saudara, mudah sekali membangkitkan apinya Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi di rumah Anda itu tempat pelatihan. Jadi di mana tempat pelatihan Tuhan bawa dalam hidupmu, gunakan dengan baik. Jangan salah persepsi, jangan salah reaksi, dan jangan salah bertindak. Ya, disitulah kesempatan kita untuk melatih diri. Ya, saudara, yang selanjutnya adalah Esther. Ya, ketika Esther mendengar dari Mordekai bahwa bangsa Yahudi akan terancam, akan dibunuh karena rancangan Haman, saudara ya. Saudara, Esther 4 ayat 16, ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Saudara garis bawah ini. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow. Saudara, sekarang saya tanya, adakah saudara yang sudah berdarah-darah untuk menyelamatkan satu jiwa di dalam keluargamu? Yang dimana bertahun-tahun kau lakukan. Berdoa, menyentuh jiwanya, melayani dia dengan baik. Bahkan sampai kau berani merendahkan dirimu. Demi apa? Menjamah hatinya. Saudara terkasih, kalau kau sudah terbiasa dengan seperti itu, engkau akan bisa menjangkau kota. Bahkan, kalaupun harus mati. Saya pernah, saudara ya, di Kalimantan. Beberapa kali itu parang di sini, saudara. Karena hanya menyelamatkan, saudara ya. Hanya menyelamatkan sesuatu, saudara. Itu hampir setiap hari, jam 1, jam 2, jam 3 pagi, harus turun ke lapangan, dan selalu siap dengan yang namanya parang-parang. Dan mereka semua orang-orang pemabuk, saudara. Pemabuk. Saudara terkasih, ketika saya datang, saudara ya, saya tentunya juga berdoa, bukan pakai kekuatan saya. Saya itu tanya Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan. Dan ketika saya menghadapi orang pemabuk-pemabuk dan pemuda-pemuda yang mabuk cukup banyak, saudara. Bahkan itu parangnya sempat ya dimainin di baju saya, digini-ginikan ya. Gitu. Saya cuma bahasa roh, dan saya cuma keluarkan satu kata. Ya, saya bilang sama mereka, Tuhan mengasihi kalian. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tiba-tiba mereka terlempar, saudara. Ya. Sudah terkasih, kenapa saya berani seperti itu? Ya, karena sudah terbiasa, terlatih. Ya, pertama karena roh Tuhan ya. Roh Tuhan itu yang memberi kita kekuatan dan keberanian untuk melangkah. Tapi di sisi manusianya, kita harus menjadi orang yang terlatih. Kalau nggak terlatih, nggak bisa kita berkorban untuk orang lain, nggak bisa, saudara. Ya, saya ini sudah berapa kali mencium orang yang menghujat, menghancurkan nama saya. Saya mencium kakinya loh, saudara. Sampai dia bergetar. Ketika saya lakukan itu, untuk apa? Untuk saya persembahkan bagi Tuhan. Mau saya katakan, Tuhan, aku mengasihi. Saudara, dan orang-orang ini
sampai histeris. Sudah terkasih. Dan kalau saya bisa seperti itu, buat saya itu kehormatan. Karena apa? Karena sesungguhnya kemampuan itu kan milik Tuhan, saudara, bukan milik kita. Jadi kita itu diberikan roh yang apa ya? Diberikan kemampuan sama Tuhan, roh yang punya kerelaan. Nama saya dihancurin loh, saudara. Hancurin habis. Sampai sempat gereja-gereja itu, pokoknya nama saya hancurlah, saudara. Tapi saya hanya, waktu itu saya cuma menyembah dan menyembah. Tidak ada kebencian. Puji Tuhan, saudara. Tidak ada kebencian. Bahkan beberapa kali saya sempat mendatangi, mengunjungi orang itu, sekalipun ditolak, saudara. Saya datang ulang-ulang. Nah, saudara, inilah yang dikatakan terlatih mengasihi. Ya, apalagi kalau orang-orang yang punya ikatan okultisme, roh penyembahan berhala. Wow, ini keren, saudara. Kalau ada orang-orang yang terikat dengan roh jahat, roh okultisme, saudara, lepaskan kasih aja, lepaskan kasih. Karena iblis tidak bisa melawan kasih, saudara. Iblis tidak bisa menghancurkan kasih. Satu kelemahan iblis adalah dia tidak bisa melakukan kasih. Dia tidak bisa melakukan pengampunan. Saudara, ketika kita mengampuni orang yang sangat melukai, bahkan membunuh hidup kita, itu senjata yang paling luar biasa. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita menciptakan api roh dalam hidup kita setiap hari. Milikilah inisiatif yang membuat hati Tuhan tuh kaget dengan kita. Yang membuat hati Tuhan itu sampai nggak bisa ngomong dan dia meneteskan air mata. Pernahkah saudara melihat Tuhan meneteskan air mata dan berkata, aku kagum padamu. Saudara terkasih, bahasa-bahasa cinta Tuhan itu luar biasa. Saudara. Tapi setiap kali Tuhan seperti itu, saya cuma bilang, semua ini karena Engkau Tuhan yang memberikannya kepadaku. Engkau yang anugerahkannya. Hatimu, rohmu, cintamu, semua karena Kau anugerahkan dalam hidupku. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan pernah bisa melakukan ini. Dan ini juga peranan Roh Kudus di dalamku. Jadi tiga-tiganya saya puji, saudara. Dan ini juga teladan Yesus yang aku mau ikuti. Saudara, tiga-tiganya saya agungkan. Dan saya merasakan sesuatu yang wow, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Bapak Ibu terkasih, penyembahan bukan cuma nyanyi, bukan cuma bermazmur, penyembahan yang terbaik itu ketika kita memberi hidup kita. Ya, meletakkan sampai tersungkur. Bahkan istilah saya tuh sampai jadi kesetnya jiwa-jiwa untuk mengalami Tuhan. Ya. Adakah kerelaan kita sampai seperti itu? Bahkan berkata, injak aku bila perlu. Sampai kau mengalami kasih-Nya Tuhan. Saudara terkasih, saya sempat tadi, waktu mandi sore, sempat saudara saya ngomong gini sama Roh Kudus. Tuhan, selalu yang dibahas tentang penyembahan, karakter, keintiman, kematian daging. Itu terus saja. Apa mereka nggak bosan ya? Nah, sekarang saya tanya sama saudara, sudah bosan nggak? Ya, kan selalu itu aja, saudara ya. Saudara terkasih. Dan saudara, kenapa Tuhan mau kita belajar tentang ini? Supaya kita bisa menggali hati Tuhan. Saudara tahu cara menggali hati Tuhan? Terbiasa dengan inisiatif untuk meletakkan korban. Nanti saudara akan merasakan hatinya Tuhan. Saudara akan merasakan ketika Tuhan tuh mengalami momen-momen dia dijual juta, saudara. Ketika dia dikhianati, ketika dia dicambuk, saudara akan merasakan itu dan saudara akan merasa, oh seperti ini ya Tuhan rasanya ya. Dan ketika perpaduan itu saudara alami, nah disitulah saudara, perpaduan itu saudara akan menikmati satu keharuman hati,
cinta, bahkan alunannya Tuhan tuh sampai sekucur badan kita ini. Wow, kenikmatan yang kita bisa bilang gini, Tuhan, aku tidak pernah mau berhenti mencintaimu. Luar biasa, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, mari terus terbiasa, ya, terbiasa menggali hati Tuhan seperti itu. Yang selanjutnya adalah Daniel. Ya, Daniel itu adalah orang yang karena apanya? Dia diusik karena kebiasaan dia yang 3 kali dalam sehari bergaul dengan Tuhan, berdoa, saudara ya. Kita akan baca Daniel pasal 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kenapa Daniel dihukum seperti ini? Alasannya kenapa? Karena Daniel itu menyembah Tuhan 3 kali sehari. Ini kan nggak masuk akal, saudara. Ya, sesuatu yang dia lakukan tidak merugikan siapapun, tapi iblis nggak suka, saudara. Jadi saudara terkasih, ini ceritanya begini, ini ilustrasi gini. Kalau saudara jadi orang yang benar-benar ya, militan dengan Tuhan, sampai militannya itu apa istilahnya ya, dan itu ditentang di keluargamu. Contoh ya, kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal profetik, dianggap gila, saudara ya. Ya, wah itu nggak waras, itu sesat apa, saudara ya. Kalau saudara melakukan ketaatan dengan Tuhan dan saudara itu dihujat, saudara. Ya. Tetapi di situ saudara sama sekali tidak mengurungkan niatmu. Bahkan saudara siap mengalami hukuman apapun. Ya. Demi apa? Saudara tetap menyembah Tuhan. Jadi saudara kasih, itulah yang dialami Daniel. Kalau ada saudara yang serius, bahkan radikal dengan Tuhan, ditentang sama keluarga, bahkan sampai, istilah gini ya, mulai hari ini ya, mama, papa nggak akan kasih kamu makan. Atau kamu saya anggap, keluar dari keluarga, nggak dianggap anak lah, misalkan apapun, tantangan seperti itu. Adakah hatimu tetap berkata, Tuhan, aku tetap menyembahmu. Saudara terkasih, saya awal-awal menikah, saya ini punya jam doa yang nggak tahu 1 hari berapa kali, susah dihitung, saudara. Dan sampai ujungnya suami saya bilang gini, kamu lama-lama ya nggak nginjek tanah, gitu kan. Nggak cukup sampai isi, saudara. Nanti mertua saya nggak suka. Terus doa. Padahal saya juga udah lakukan kewajiban saya. Di saat saya masih ada waktu, saya langsung masuk kamar. Entah gimana ya, saya tuh nggak bisa, saudara. Jadi kalau saya udah doa itu bisa 3 jam, 4 jam, 7 jam. Pokoknya kalau selama itu tidak ada sesuatu yang saya lakukan, saya akan menghabiskan waktu saya tuh hanya dengan Tuhan. Ya. Sampai saudara, kalau orang tua saya datang aja, takut spekulasi. Nanti aku udah jauh-jauh ke sana, kira-kira ketemu nggak? Bukan cuma orang tua saya, siapapun kalau datang ke rumah saya. Takut spekulasi karena apa? Seringkali nggak ketemu. Karena apa? Saya seringkali di ruang doa, di kamar doa. Dan itu sampai ujungnya saya mengalami namanya dihujat. Saya juga nggak ngerti. Tidak bikin-bikin, saudara. Ya. Bahkan saya tuh zaman dulu kan pakai tep kompu. Jadi waktu itu di Surabaya itu adanya radio Sangkakala. Itu radio Sangkakala itu nggak pernah mati, saudara. Jadi kalau saya nyuci baju, yaitu saya bawa ke dapur, ke tempat cucian. Nanti kalau saya masak, saya bawa ke mana. Nanti kalau saya misalkan mau ke kamar mandi, saya bawa kompu itu ke kamar mandi, saudara. Sampai suami saya bilang, nanti tuh ya kalau masuk awas kamu. Karena satu-satunya harta itu ya, saudara ya. Jadi suami bilang, nanti ya, kalau kompo itu kamu bawa kemana sampai masuk sumur, sampai masuk bak, tak suruh ganti kamu. Saya cuma di sini, saudara. Ya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau nggak dengar lagu pujian, kalau nggak dengar tentang sesuatu yang Tuhan itu menderita saya, saudara. Sampai segitunya.
Saya juga nggak ngerti. Jadi saudara terkasih, kalau ada tantangan dalam keluarga, karena kau ekstrim, karena kau radikal dengan Tuhan, adakah hatimu tergoncangkan? Atau saudara ada di tengah-tengah keluarga yang masih punya penyembahan berhala, ya, saudara disuruh menyembah, ya, nenek moyang lah atau apa, saudara nggak mau lakukan. Apakah saudara tetap punya keberanian untuk Yesus saja? Saudara ya, saudara terkasih, tantangan-tantangan di keluarga atau tantangan di lingkungan, saudara ya. Dulu, saudara, saya punya toko yang di mana lingkungannya semua itu Muslim. Saya tetap nyetel lagu gereja. Suami saya bilang, aduh, kecilin. Saya nggak mau pusing, saudara. Nanti, saudara, suami saya kecilin, saya kencengin lagi. Suami saya kecilin, terus begitu, saudara. Sampai suami saya gini, kesel, saudara ya. Tapi kalau nggak ada saya, berkatnya nggak lancar. Bukan karena saya, saudara ya. Jadi gini, suami saya tuh gini, kalau saya nggak ke toko, man. Capek, dia rayu saya sampai saya ke toko. Tapi kalau udah mau berangkat ke toko, dia bilang, nanti ya, jangan kenceng-kenceng. Nyetel lagu rohaninya, radionya, pelan-pelan aja. Saya nggak pusing, soalnya diem aja, saudara. Biarpun yang belanja tuh orang Madura, orang apa, saya nggak pusing, saudara. Lingkungan saya semua 90% itu Muslim. Dan saya tetap kencengin, saudara. Bahkan ikut nyanyi, saudara ya. Terus, saudara, kalau saya lagi senggang, nggak ada pembeli, saya tuh senangannya baca Alkitab. Nah, suami saya kan paling takut tuh. Jangan baca Alkitab di sini, nanti mereka lihat. Ya nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Saya tetap jadi orang bandel. Lama-lama suami saya bilang, repot sama orang ekstrim gitu ya. Terus, saya bilang ini, saya pulang ya. Jangan pulang. Karena kalau saya pulang, berkatnya berkurang, saudara. Nah, itu namanya jadi dampak, saudara ya. Bukan sayanya. Saudara, jadi ya saya bilang ini, sampai saya guyonan ya sama suami saya gini. Ya mesti kalau nggak mau Yesus, ya udah saya pulang. Saya bilang, mau pilih Yesus ya atau gimana gitu. Ya udah. Suami saya sama kesek-kesek gitu. Kadang-kadang dia sampai takutnya ditinggal pulang saya. Jadi seharian saya di toko sendiri, saudara. Enggak apa-apa, enggak masalah, saya bilang gitu ya. Saudara, jadi itu aneh, saudara. Orang-orang tuh kalau datang malah gini. Oh, begitu, Yesus ya, Ci. Iya, Pak. Ya, malah saudara, orang-orang itu sharing lah, konseling lah, saudara. Sampai satu kali, saudara, saya nggak datang itu, suami saya, kalau panggil saya Ci, panggil suami saya Om, nang di taci itu. Saudara kasih, dicariin, saudara, satu ketika, suami saya bilang, tuh kamu dicariin, tuh, makanya nggak usah takut. Malah mereka cari kebenaran tuh, cari Yesus. Suami saya bilang, pusing, saudara. Jadi dianggap kita orang gila. Jadi saudara kalau belum dianggap orang gila, belum apa-apa. Pernah dianggap orang gila? Yang belum pernah coba angkat tangan, saya mau doain. Ya itulah saudara, contohnya ya. Daniel ini gara-gara dia ketekunannya cari Tuhan jadi masalah, tapi dia nggak menyerah, saudara. Yang ketujuh adalah Maria Magdalena. Kita tahu Maria Magdalena adalah orang yang terus mengejar Tuhan, bahkan dia tidak takut dengan tentara-tentara Romawi yang saudara yang sedang menganiaya Yesus, saudara. Dia tetap saudara ikutin. Bahkan ketika Yesus disalib, dia ada di bawah salib itu, saudara. Sampai Yesus mati dikubur, Maria Magdalena itu menunggu di kuburannya sampai Yesus terangkat. Dia adalah orang satu-satunya yang menangisi Yesus ketika dia melihat Yesus tidak ada di kuburnya itu. Sampai ujungnya Yesus bangkit, harus berjumpa dengan Maria Magdalena. Karena apa, saudara? Karena dia orang yang benar-benar punya cinta yang ekstrim. Saudara terkasih, itulah yang dikatakan menciptakan api, menciptakan gelora yang bisa menyambar hatinya Tuhan. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Sampai Tuhan tuh harus melihat kita, sampai dia tuh harus menyatakan kehadirannya karena dia tidak tahan, saudara. Kenapa? Ada gelora yang membual-bual, membuat dia ketarik, saudara. Sama ketika kita tuh menyembah Tuhan dengan kerinduan, dengan cinta, sekalipun kita ini mengalami kondisi yang tidak baik, tapi kita nggak pusingin kondisi kita. Kita cuma berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan
Itu aja saudara, itu aja yang kita katakan. Sekalipun sebentar lagi sudah ditagih ini ya, harus bayar hutang, harus bayar kredit, saudara, deg-degan juga, tapi tetap hatinya apa? Ditetapkan untuk apa? Menyembah Tuhan. Apapun itu saudara, ya intinya menciptakan api itu saudara, api sesungguhnya sudah ada, ya minyak itu sudah ada, saudara. Ketika kau menjadi percaya dengan Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam engkau. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam engkau, dan otomatis, saudara, engkau ada urapan di situ. Tapi permasalahannya, apakah engkau terus, saudara, menggali supaya minyak ini bertambah? Bahkan, saudara, engkau siap untuk apa? Mengalami namanya menyalakan pelita dalam hidupmu. Pelita apa, saudara? Ketika engkau menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, itulah pelita. Pengurapan bisa diberikan, diimpartasikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, ketika misalkan sebuah ada KKR ya, tiba-tiba ada kepenuhan roh, di situ minyak apa? Tiba-tiba urapan terjadi. Nah, tapi setelah itu, kalau engkau tidak hidup dengan firman-Nya, engkau tidak mematikan kedaginganmu, disitulah engkau tidak ada pelita, tidak ada api, saudara. Dan ketika kau tidak ada api, yang ada hanya minyak, maka itu tidak ada guna, tidak ada gelora. Saudara, makanya ketika ada orang-orang yang, Bu, saya sudah nggak kuat, Bu, tapi dia hati tetap mau percaya, mau tetap bersyukur di tengah kerumunan keluarga yang mungkin belum mengenal Tuhan, atau di tengah lingkungan yang semuanya seakan-akan tuh semua kegelapan. Saya katakan, sekalipun mungkin kau seperti lilin yang apinya hanya kecil, tetap bertahan untuk menyala. Karena apa? Ketika engkau membiarkan api ini menyala, setidaknya ada cahaya walaupun kecil. Tapi ketika engkau membiarkan api ini padam, maka semua akan gelap, dan engkau pun akan juga gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ya itulah yang dikatakan menciptakan api. Selalu punya inisiatif untuk meletakkan korban, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Bahkan ketika kau persembahkan sesuatu kepada saudaramu, kepada siapapun, sampai dia meneteskan air mata, sampai dia tidak bisa bicara apapun, bahkan sampai dia bergetar. Bahkan sampai dia menjerit, Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara, itulah. Itu yang dikatakan menciptakan api penyembahan. Jadi ketika kau menyembah, mungkin dengan 1-2 kata, itu Tuhan menikmati sampai dia menangis, sampai dia mencurahkan, saudara, mencurahkan air mata cinta, air mata kasih, gelora. Sehingga urapan Tuhan itu, saudara, ya, benar-benar membungkus hidupmu, itu luar biasa. Dan berdampak di dalam keluargamu, sehingga keluargamu tidak pernah kekurangan, keluargamu selalu ada damai sejahtera, keluargamu selalu ada perlindungan. Karena apa? Karena engkau yang terus menciptakan api untuk membuat apa? Tuhan bergelora di dalam keluargamu. Engkaulah, saudara, yang membawa obor kemuliaan Tuhan di dalam keluargamu lewat setiap pengorbanan yang kau letakkan dengan sukacita, tanpa rasa beban, tanpa rasa berat, apapun itu. Oke, saudara? Itulah yang dikatakan menciptakan penyembahan. Dan orang yang seperti ini biasanya sudah tidak peduli lagi tentang dirinya sendiri. Sudah tidak peduli lagi tentang diri. Yang dia hanya pedulikan adalah hati Tuhan, kesukaan Tuhan, selera Tuhan, kenikmatan Tuhan, dan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Hidupnya hanya adalah pengabdian. Dan pengabdian itu menjadi apa? Kesukaan dan kenikmatannya ketika dia melakukannya. Saudara, dan saya buka ruang pertanyaan bagi yang mau bertanya.